Pertama-tama mungkin Bapak akan memperkenalkan, Bapak di sini mungkin boleh dibilang lebih khususnya sih guru FPL, tapi kadang DM juga ngajar. Bapak namanya Arman, lebih banyak ngajar produktif di FPL, tapi M juga ada sedikit lah. Untuk perkenalan mungkin nanti kalau kita ketemu face to face atau mungkin di sekolah atau di jalan bisa diakrab lagi. Tapi untuk di sini perkenalan singkat aja, nama Bapak Arman, Bapak lebih banyak di produktif FPL. Di sini mungkin Bapak akan memberikan materi atau boleh dibilang masukan lah bagaimana seharusnya siswa melek terhadap hukum, baik itu hukum untuk anak-anak, keluarga ataupun hukum di jalan. Karena sekarang kan banyak boleh dibilang sebagian besar bahwa siswa-siswi itu kebanyakan kan tidak naik motor lagi, kebanyakan sudah menggunakan motor pribadi, baik itu motor ayahnya kah, ibunya kah, intinya dia membawa motor ke sekolah. Di sini mungkin Bapak akan bersesi. Yang pertama keluarga melek hukum, yang kedua hukum di lalu lintas. Yang pertama keluarga yang melek hukum dulu. Bagaimana sih indikasi atau indikator bahwa keluarga itu melek hukum? Yang pertama, seseorang yang sadar hukum itu biasanya dia akan memperhatikan aturan-aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis, baik secara undang-undang, konstitusi, aturan sekolah, aturan-aturan yang telah ditetapkan di kelas, wali kelasnya, perjurusannya, ataupun aturan-aturan yang ruang lingkupnya lebih besar. Nah, indikasi kalau siswa tersebut, keluarga tersebut sadar akan hukum, dia akan memperhatikan aturan-aturan tersebut dibanding dengan orang tanda kutip tidak sadar hukum. Contoh misal kata hukum itu berbanding lurus biasanya dengan katakanlah punishment ada reward. Contoh misalkan ketika kita di jalan, ini hubungannya dengan aturan lalu lintas. Misal kita di jalan nih naik motor, misal kita menggunakan helm ya, kita ada STNK ya, tapi kita tidak punya SIM, itu termasuk kita melanggar hukum. Karena apa? Karena hukum itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa diubah-ubah. Kita naik motor nih harus pakai helm, ya, ada aturannya, ada undang-undangnya. Harus punya SIM, jelas, ada aturannya, ada undang-undangnya. Harus STNK-nya komplit, harus ada, jelas. Kenapa? Karena membuktikan bahwa motor itu memang milik kita. Motor itu bukan motor curian. 3 indikator ini kita harus punya. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau kita memang taat akan hukum. Salah satunya saja cacat, salah satunya saja tidak ada. Misalkan kalian pergi ke sekolah menggunakan motor, ada STNK, ada SIM, tapi tidak pakai helm, tetap dikenakan hukuman, tetap dikenakan yang namanya katakanlah punishment. Kenapa? Karena kalian melanggar salah satu hukum dari satu kesatuan tadi. Analoginya seperti ini. Contoh misalkan kalian makan, ada nasi, ada lauk pauknya, ada airnya. Kalian makan dengan nasi ya, dengan lauk pauk ya, tapi tidak ada air. Bagaimana rasanya? Mungkin kata orang sudah bilang kalau kalian tersedak atau kalian kabulan, mungkin kalian tidak bisa minum. Sehingga apa yang terjadi pada kalian? Ya diri kalian mungkin akan merasa tersiksa, dalam tanda kutip tersiksa. Kenapa? Karena kalian tidak ada air untuk minum. Begitupun indikator-indikator hukum yang lain. Kalian sudah mentaati aturan-aturan yang sudah ada. Katakanlah di sekolah, orang tua kalian sudah tanda tangan sebelum kalian masuk ke sini. Kalian sudah setuju dengan aturan sekolah yang dibuat. Kalian masuk ke sekolah ini, suatu saat kalian misalkan melanggar suatu ketentuan aturan di sekolah. Entah itu kalian katakanlah dalam segi berpakaian, mungkin dalam segi style, rambutnya kah, atau pakaiannya kayak tidak pantas. Ketika sekolah mengadakan hukuman, itu kalian harus terima. Kenapa? Karena kalian sudah komitmen, kalian masuk ke sini menerima segala semua aturan yang berlaku di SMK Informatika CBI. Nah, jadi Bapak tekankan di sini kalian, yang pertama kalian sadar akan hukum yang tertulis, seperti katakanlah aturan sekolah, atau aturan-aturan di kelas, atau aturan-aturan wali kelas. Lebih ruang lingkup lebih besarnya mungkin aturan-aturan negara, konstitusinya, undang-undangnya, dan lebih kecilnya kalian harus sadar akan konsekuensi dari pelanggaran hukum tersebut. Misalkan ketika kalian tidak masuk sekolah alfa sebanyak 10 kali misalkan,
berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, konsekuensinya apa? Misalkan wali kelas memanggil orang tua kalian, atau mungkin bagian kesiswaan memanggil orang tua kalian, dan orang tua kalian pun dituntut untuk sadar hukum. Kalau ada telepon atau ada pihak sekolah menghubungi orang tua kalian untuk hadir ke sekolah dalam tanda kutip karena kalian berbuat salah, orang tua kalian harus wajib hadir sebagai bukti bahwa keluarga kalian, orang tua kalian, dan kalian siswa-siswi SMP Informatika CBI memang melek hukum. Toh yang namanya pihak sekolah memanggil kalian itu biasanya akan ada tahapan-tahapan hukum yang berlaku. Misalkan dari mulai peringatan 1, 2 atau SP 1, 2, 3. Yang keduanya mungkin ada peringatan keras. Dan kalau memang pelanggarannya terlalu berat, mungkin bisa saja mungkin kalian dikeluarkan atau di DO andai kata pelanggarannya berat. Tapi mudah-mudahan saja siswa-siswi SMK Informatika CBI yang sekarang dan kakak-kakak kelas kalian itu memang tercatat memang baik. Semoga kalian bisa meneruskan kebaikannya. Semoga kalian bisa belajar dengan benar-benar mematuhi aturan. Masuk jam berapa kalian datang harus jam berapa, pulang jam berapa kalian pulang harus jam berapa. Dalam tanda kutip tidak kabur. Yang di SMP-nya dulu suka kabur, yang di SMP-nya dulu suka mabal, misalkan dari rumah berangkat tidak datang ke sekolah, dari rumahnya katakanlah berangkat tapi ngetem di warung, dari rumahnya berangkat tapi mogok di pertigaan. Misal, tolong di SMK ini kalian tingkatkan kedisiplinan kalian untuk sadar hukum, sadar aturan. Kalau kalian sudah terjun ke dunia masyarakat, kalian sudah lulus di SMK, kalian terjun ke dunia masyarakat, katakanlah kalian jadi pekerja, kalian melamar pekerjaan, atau mungkin ada yang wirausahawan, ada yang mendirikan katakanlah e-commerce, berjualan digital, atau kalian katakanlah menjadi pedagang atau menjadi wirausahawan, melek hukum ini sangat-sangat dianjurkan untuk diterapkan pada diri kalian. Contoh misalkan, kalian waktu sekolah nih, kerjaannya kesiangan dulu. Mungkin pihak sekolah akan ada toleransi. Kesiangannya 10 menit, 5 menit. Toleransi akan dimasukkan oleh guru atau akan dimasukkan oleh petugas penjaga sekolah. Tapi kalau kalian terjun ke dunia masyarakat, kalian kerja di suatu perusahaan yang bonafit, katakanlah kalian telat 5 menit saja, kalian telat 1 menit saja, mungkin kalian akan kena SP. Kalian 2 kali kesiangan, mungkin kalian akan kena teguran keras oleh direktur atau petinggi perusahaan. 3 kali kalian telat, mungkin kalian akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Nah, makanya di sini sekolah itu untuk mengasah kemampuan kalian dalam segi melek hukum. Melek hukum di mana? Yang tadi kata Bapak bilang, aturan-aturan dalam rangka kecilnya seperti aturan sekolah, aturan kelas, bahkan mungkin ada aturan jurusan. Kalau kalian masuk eskul mungkin ada aturan eskul, katakanlah lem. Kalau kalian masuk lem bagaimana aturannya? Intinya hidup ini tidak jauh dari aturan. Makanya indikasi dari siswa atau keluarga yang melek hukum itu adalah dia memahami segala bentuk aturan-aturan yang ada. Ada peribahasa bilang, ya katakanlah di dunia masyarakat yang tanda kutip slangnya, itu katanya aturan dibuat untuk dilanggar. Itu salah kaprah. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar, tapi aturan dibuat untuk melindungi. Contoh misalkan di jalan raya nih, aturan lalu lintas. Atau biasanya lampu lalu lintas itu kan suka ada di pertigaan. Kalau tidak di pertigaan, di persimpangan jalan. Pertigaan itu artinya jalur jalan 3. Kalau persimpangan artinya jalannya 4. Jadi ada yang utara selatan, ada barat timur seperti ini. Biasanya lampu lalu lintas dibuat di persimpangan atau di pertigaan. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk melindungi. Bagaimana lampu lalu lintas dibuat untuk melindungi? Contoh, dari sisi utara ada lampu merah, otomatis dari sisi baratnya lampunya hijau, sehingga kendaraan bisa masuk silih berganti dan tidak akan terjadi bentrok atau tabrakan. Tapi kalau prinsipnya katakanlah aturan untuk dilanggar, ini lampu merah, kalian terobos, padahal di sebelah barat lampunya hijau, memang waktunya jalan, akan terjadi apa? Ya bentrok atau tertabrak. Kenapa? Karena salah satu dari sisi utara tadi tidak mentaati aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas sebetulnya banyak, tapi yang kalian memahami mungkin seperti mungkin lampu merah ya berhenti, naik motor ya pakai helm. Ada banyak aturan lalu lintas itu. Contoh misalkan di dalam undang-undang lalu lintas, lampu merah itu mutlak berhenti, lampu
hijau itu memang harus jalan, tapi lampu kuning ini kebanyakan masyarakat yang Bapak perhatikan kurang sadar hukum lalu lintas. Lampu kuning udah jalan, padahal lampu kuning itu artinya bukan jalan, tapi masih berhenti. Boleh dibilang 75% itu masih berhenti. Itu lampu kuning. Lampu merah mutlak 100% berhenti. Lampu hijau sebaliknya 100% jalan. Tapi ketika kalian lihat di lampu merah di Sukabumi atau di jalan manapun, kalau sudah lampu kuning banyak pengendara itu yang tancap gas. Itu artinya apa? Artinya dia tidak sadar hukum. Padahal lampu kuning itu 75% berhenti. 25%-nya berarti jalan dong Pak. Iya jalan, tapi bukan jalan. 25% di sini bukan jalan, tapi untuk bersiap-siap menyalakan starter kalau ada yang mobilnya dimatikan, kalau ada yang motornya mati. Kan otomatis sekarang motor itu kebanyakan berhentinya otomatis kan. Kalau kita berhenti beberapa menit atau beberapa detik, motor itu mati sendiri. Nah, lampu kuning itu untuk memberitahukan nyalakan lagi motormu. Artinya bukan jalan. 25% di sini bukan jalan, tapi menyalakan lagi atau men-standby-kan kembali kendaraan kalian. Nah, ini banyak lampu kuning tabrak aja. Kebanyakan seperti itu. Yang kedua, kalian tahunya kalau naik motor harus ada SIM, STNK, helm. Itu aja. Salah. Di dalam diri kalian ada SIM, STNK, helm, ya bagus. Tapi kalau motornya itu sendiri nggak ada spion, tapi kalau motornya itu sendiri knalpotnya racing, tapi kalau motor itu sendiri katakanlah velgnya racing, itu melanggar hukum. Mungkin kalian tidak tahu, tapi itu melanggar hukum. Dan kalau polisi mau, sebetulnya polisi bisa bilang, contoh, Pak, apa ruginya spion? Spion itu gunanya untuk melihat yang pertama kendaraan yang ada di belakang kalian. Kalau kendaraannya mau mendahului, contoh, ini kendaraan kalian nih, ini kendaraan mau mendahului, kalian tidak ada spion, kalian ambil jalannya, padahal di belakang sudah ngebut, kalian tertabrak karena tidak ada spion. Tapi kalau ada spion, ini kendaraan kalian nih, ada spionnya, ini kendaraan orang lain, dari belakang katakan ngebut, kalian ada spion, mau nyalip gini pun kalian tahu di belakang ada yang ngebut, maka kalian dahulu dulu yang ngebut, baru kalian lihat dari spion, tidak ada kendaraan lagi, baru kalian nyelip. Tapi kalau tidak ada spion, kalian nyelip, ini tadi yang tertabrak. Yang pertama, yang kedua, dari knalpot. Knalpot itu kan artinya gas buang untuk membuat katakanlah bahan pembakaran. Kalau knalpotnya katakanlah untuk ukuran diameter lubang knalpotnya diperkecil atau diperbesar, otomatis tidak sesuai dengan pembakaran. Pembakarannya kecil tapi knalpotnya besar, apa yang terjadi? Kebanyakan debu yang masuk. Yang ada apa? Mesin kalian kotor. Nantinya apa? Nantinya bisa kerusakan. Pabrik mendesain knalpot itu sudah sesuai dengan bahan bakar gas buang yang keluar. Knalpot. Kalau pelek racing misalkan contoh, pelek racing kan kebanyakan tuh ukuran ban itu suka diperkecil, kebanyakan di racing. Ban belakangnya ukurannya berapa kali berapa, ukuran depannya berapa kali berapa. Itu melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum? Itu bisa menimbulkan kecelakaan bagi penggunaannya atau orang lain. Contoh misalkan beban motor itu harusnya 50 kilogram dengan katakanlah dengan besaran 70 kali 80 misal, tapi kalian potong menjadi 40 kali 60 misal ini faktornya, otomatis beban motor itu harus dikurangi. Sedangkan kalian tidak bisa memprediksi kan beban motor itu seperti apa. Oh kalian timbang dulu deh, kan gak mungkin kalian tiap naik motor ditimbang. Nah dari sini pabrikan motor sudah memprediksi, sudah memperkirakan rata-rata berat badan orang Indonesia berapa sih. Rata-rata berat orang Indonesia katakanlah 50 sampai 100 misal, maka dia dibuat pelaknya sedemikian rupa khusus untuk orang Indonesia. Makanya pelak belakang itu lebih besar dibanding pelak depan. Karena apa? Karena beban di belakang itu lebih banyak dibanding beban yang di depan. Makanya kalau mau di racing, kalau bisa jangan di racing, sudah aja sesuai dengan ketentuan pabrik. Karena apa? Karena orang yang melek hukum, yang sadar hukum, itu dia akan sadar. Oh kalau saya melanggar ini akan mengakibatkan orang lain celaka. Oh kalau saya melanggar ini akan mengakibatkan diri saya pribadi celaka. Makanya secara umum hukum itu terbagi dua. Ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis apa contohnya? Contoh hukum yang tertulis itu seperti undang-undang, KUHP,
Kalian misalkan katakan ada anak sombong, punya sepatu baru sombong, punya kendaraan baru sombong, punya pakaian baru sombong, punya HP baru, kalian sombong juga. Memang tidak ada hukumannya bahwa orang sombong penjara 5 tahun, tidak ada. Orang sombong di penjara 2 tahun, tidak ada. Tapi orang sombong, orang congkak, orang sombong, dia akan mendapatkan hukuman sosial. Hukuman sosial yang tidak tertulis. Apa contohnya? Misalkan dijauhi oleh teman-teman kalian, tidak disukai oleh tetangga-tetangga kalian, diminta izin ke bebaturan kalian. Memang tidak tertulis, tapi itu adalah hukuman sosial. Seperti itu. Mungkin secara garis besar intinya Bapak harapkan kalian dari SMP tahun kemarin sekarang masuk ke SMK, kalian menjadi lebih sadar atau lebih mulai hukum lah. Bagaimana aturan-aturan yang sudah ada untuk dituruti karena itu melindungi. Bukan aturan itu dilanggar, bukan, tapi untuk ditaati karena itu akan melindungi kalian. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya nanti kalian bisa ngobrol dengan Bapak. Kalau kalian ketemu dengan Bapak ucapkan selamat menjadi siswa-siswi baru di SMK Informatika CBI. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata atau mungkin ada kalimat-kalimat Bapak yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak, mungkin untuk tugas atau untuk isian atau untuk mengisi kegiatan kalian nanti kalian bisa cek secara online mungkin yang sudah disediakan oleh pihak panitia nanti diberitahukan. Mungkin sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum.